Ya, kedelapan yaitu maqal Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-thamin ma tala min al-lihyah. Yang kedelapan jenggot yang terlalu panjang. Jenggot yang terlalu panjang. Jadi disunahkan dipotong sedikit. Maka berkata Imam Al-Ghazali wa qad ikhtalafu fi ma tala minha. Kemudian ulama khilaf tentang ukuran yang sudah dianggap panjang di jenggot sehingga sunnah dipotong. Faqila, pendapat yang pertama, in qabadar rajul ala lihyatihi wa akhadha ma tahta al-qabdah fala ba'sa. Jadi potongannya sekali satu pegang, yang lebih dari ini dianggap panjang, boleh kita potong. Tapi biasanya orang Indo jarang yang besar-besar jenggot. Orang Arab biasanya. Fala ba'sa faqad fa'alahu Ibnu Umar, dan itu dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini salah satu sahabat Rasulullah yang sangat yang beliau sangat senang ataupun yang sangat ingin menyerupakan perbuatan beliau dengan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Umar. Jadi faqad fa'alahu Ibnu Umar wa jama'atu min at-tabi'in. Wastahsanahu Sya'bi wa Ibnu Sirin. Sayyidina Sya'bi juga menganggap itu bagus. Artinya bagus kalau dipotong. Jadi ukuran satu pinggang, bawahnya dipotong sih lebih. Walaupun Sayyidina Al-Hasan dan Qatadah lebih suka kalau jenggot dibiarkan langsung. Tapi kesimpulannya kata Imam Al-Ghazali, ini semua kalau terlalu panjang, kata beliau, qad yashawhul khilqah. Kalau terlalu panjang juga enggak bagus, jenggot seperti sini nih, jelek akhirnya. Jadi usahakan yang rapi lah. Usah seukuran ini, maksimal seukuran satu genggam, bawahnya dipotong. Jadi tidak terlalu panjang juga, tidak bagus. Jadi jenggot sunnah bagusnya seukuran seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Umar, yaitu seukuran segenggam tangan. Kemudian kita lanjutkan masalah taharah. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang menyangkut tentang jenggot, tapi biarin, karena biasanya Indonesia ini jarang berjenggot. Ini untuk orang Arab. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali melanjutkan tentang kitab Asraris Salah wa Muhimmatiha. Pembicaraan tentang rahasia salat dan hal-hal yang penting dalam salat. Pembahasan yang pertama yang beliau bicarakan adalah fi fadailis salawat was sujud wal jama'ati wal adhan wa ghairiha. Yang pertama pembahasan yang beliau bicarakan adalah fadilatul adhan. Fadilat al-adhan. Ini muazzin, kalau dulu Pak Hashim, sekarang santri. Fadilat al-adhan. Dalam hal ini yang pertama beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Thalathatun yawmal qiyamati ala kathibin min miskin aswad la yahummuhum hisab wa la yanaluhum faz'un hatta yafragha mimma bainan nas." Jadi ada 3 golongan kata Rasul di hari kiamat, yang mereka itu wangi misik yang hitam, yang kedudukan mereka saat itu la yahummuhum hisab, tidak dibikin susah oleh hisab. Artinya mereka tidak dihisab. Hisab ataupun kalaupun hisab yang mudah. Wala yanaluhum fazi', dan mereka tidak merasa ketakutan. Ini golongan, 3 golongan. Yang pertama, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah. Ini yang pertama. Seseorang
yang membaca Al-Quran karena mengharap ridha Allah. Wa amma bihi qauman, dan beliau mengimami dengan Quran tadi akan satu kaum, wa hum bihi radun, dan kaum tadi ridha terhadap imam. Makanya seorang imam jangan jadi imam di satu tempat yang masyarakat di situ kita enggak disukai, jangan. Nah, jadi imam ini juga usahakan harus orang yang disukai masyarakat seperti jamaah. Jangan kita angkat imam seseorang yang masyarakat itu enggak suka, ini imam, jangan. Ini yang pertama, golongan yang pertama yang mendapat, yang tidak yang tidak ditakutkan ataupun yang tidak dibikin susah oleh hisab di hari kiamat, yang tidak merasa ketakutan di hari kiamat adalah seseorang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridha Allah. Itu yang pertama. Baca Al-Quran, yang hafal Quran mungkin kalau sekarang, yang menghafal Quran mengharap ridha Allah. Kemudian wa amma bihi qauman, dan beliau jadi imam untuk satu kaum, sedangkan kaum saat itu jamaahnya ridha, suka ke beliau jadi imam. Makanya kita kalau misalkan mau jadi imam, jangan jadi imam di tempat kita di situ enggak disukai. Kita makmumnya kesel, ini imam lama dikit diprotes, terlalu cepat diprotes, karena makmumnya enggak suka. Karena kalau sesemakmum dari awal sudah enggak suka ke itu imam, kalau nanti imam itu apapun yang dilakukan imam salah, baca panjang dikit salah. Kadang-kadang kita imam, termasuk saya juga menjadi imam, pusing kadang-kadang jadi imam. Hari ini datang si A, kalau bisa lambatin dikit, harus sujudnya lebih lama dikit. Ya kek, besok kita lakukan sujud lama dikit. Besoknya lagi datang orang lain, Ustaz tadi sujudnya kelamaan ya. Ya, ini imam, pusing jadi imam. Kita harus harus menjangkau semua. Akhirnya ikuti, akhirnya jalanin, enggak usah dengar si A, enggak usah dengar si B, dengar aja 3 kali selesai. Protes sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya malas juga protes. Jadi marhaba. Suruh dia jadi imam ya. Makanya kita kalau misalkan kita bisa baca diri, kalau misalkan kita enggak disukai sama jamaah, itu apapun yang kita lakukan bakal salah. Dipercepat salah, dilambat salah, baca bacaan ayat pendek salah, ayat panjang salah, kurang mat salah, lebih mat salah, pusing. Itu karena jamaah enggak ridha. Makanya usahakan kalau pengen jadi imam, jadilah imam di tempat yang jamaah di situ ridha. Ini yang golongan pertama. Ini ke imam, ini khusus ke imam. Semoga imam-imam mendapat tidak dihisab di hari kiamat. Amin. Yang pertama syaratnya ibtigha wajhillah, itu syarat utama ketika menghafal Quran, tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini pas ke imam ya. Marhaba. Oh, imam di rumah kayaknya enggak baca Quran, soalnya imam di rumah Fatihah doang paling kulhu. Ini kan wa amma bihi qauman tadi. Wa amma bihi qauman, dia menjadi imam untuk satu kaum, bukan buat istri doang. Tapi lama sekali-sekali untuk ngetes bacaan apakah dapat protes dari istri di belakang atau tidak, untuk benerin Fatihah sesuai atau enggak, bacaan sesuai atau enggak. Paling ntar ada kritikan di belakang untuk ngetes apakah bacaan kita sudah bagus. Bisa lah sekali-sekali jadi imam di rumah. Itu ya golongan yang pertama, yang pertama membaca Al-Quran dan menghafalnya, mencari ridha Allah, kemudian menjadi imam. Yang kedua, wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah ibtigha'a wajhillah. Seseorang yang azan di masjid, dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sama, ibtigha'a wajhillah, juga tujuannya karena mengharap ridha Allah, sama. Jadi patokannya mengharap ridha Allah. Kalau azan karena terpaksa, atau azan karena karena tujuannya biar dapat uang, biar dipanggil muadzin, biar dihormati, itu semua enggak termasuk golongan ini. Jadi syarat semua golongan yang pertama yang menghafal Quran tadi menjadi imam, syaratnya harus tujuannya ridha Allah. Yang kedua muadzin juga tujuannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga
Wa rajulun ubtuliya birrik fid dunya, seseorang yang diuji oleh Allah untuk menjadi hamba sahaya di dunia. Jadi dulu karena ada istilah hamba. Dulu ada hamba manusia yang diperjualbelikan dulu. Sebelum ada Islam itu sudah ada itu golongan hamba. Tapi kemudian datang Islam mulai dikurangi. Datang Islam mulai dikurangi dengan datang syariat Islam, sunnah memerdekakan budak. Makanya banyak sahabat itu beli budak untuk dimerdekakan. Kemudian dalam Islam dikit-dikit harus memerdekakan budak. Jadi semua hampir kebanyakan dari kafarah zihar memerdekakan budak. Kemudian kafarah jima' di bulan Ramadan juga harus memerdekakan budak. Jadi artinya Islam datang untuk mengeluarkan manusia dari dunia perbudakan. Karena dunia perbudakan sebelum Islam sudah banyak. Justru datang Islam menghilangkan sedikit demi sedikit. Kemudian jadi yang terakhir, seseorang yang diuji untuk menjadi budak di dunia, falam yashghulhu dzalika an amalil akhirah. Tapi walaupun jadi budak yang dia harus bekerja untuk majikannya, tapi itu tidak menghalangi dia dari mengamalkan amal akhirat, dari beribadah. Itu tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Al-Bukhari. Ini bisa sekali-sekali kalau misalkan santri telat, dia pakai ambil mic aja azan. Bisa minimal kita mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini. Walaupun cukup seumur hidup sekali azan. Bisa jadi yang sekali yang kita azan itu mendapatkan fadilah yang disebutkan ini, subhanallah. Sekali seumur hidup, minimal sekali. Pernah azan ya seumur hidup sekali. Nah, kapan ngambil kesempatan? Kalau santri sekali-sekali telat, misalnya atau ketiduran sebelum mereka capek ngapal malam, tidur sekali-sekali wajar, namanya santri juga capek, manusia juga bukan malaikat. Sekali-sekali telat wajar, maklumin. Ya kita kesempatan kita untuk ngambil mic azan sekali. Tujuan apa? Tujuan biar kita termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u sawtal muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidak didengar suara muadzin oleh seorang jin, oleh satu jin, dan tidak seorang pun manusia, dan tidak sesuatu pun di dunia, baik makhluk hidup atau makhluk mati, illa melainkan semua bakal bersaksi di hari kiamat. Ini sajadah masjid ini asy semua manusia baik yang mungkin orang kafir, Nasrani, Yahudi, semua yang mendengar azan kita, semua manusia, semua jin yang mendengar suara kita, nanti semua makhluk dunia ini baik hidup atau mati, nanti di hari kiamat semuanya bersaksi, mereka semua bersaksi di hadapan Allah bahwa si fulan di tanggal fulan azan di Masjid An-Nasr. Subhanallah, minimal sekali. Sekali-sekali datang subuh, sekali pegang mic sekali untuk mendapatkan fadilah persaksian mereka di hari kiamat. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani juga di kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Qala sallallahu alaihi wasallam, yadur rahmani ala ra'sil muadzin hatta yafrugha min adhanih. Makna yadur rahman di sini, kalau makna ya dasar tangan, tapi enggak mungkin Allah punya tangan. Jadi artikan di sini ridha Allah. Ridha Allah ataupun rahmat Allah di atas kepala muadzin sampai selesai ia dari azan. Artinya mulai ketika baca megang mic Allahu akbar sampai la ilaha illallah, itu ridha Allah terus menghampiri dia, mendatangi di bawah rahmat Allah, terus dalam naungan rahmat Allah sampai la ilaha illallah. Tapi kalau pengen azan usahakan latihan dulu. Ya, saya sering apalagi azan subuh lupa, yang sering lupa baca salatu khairum minan naum. Marhaba. Bangun semua. Ada juga yang seperti itu. Karena azan ini memang kita anggap simpel. Azan cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tapi kalau udah megang mic, apalagi kita ngedengar suara sendiri, ya udah. Biasanya nggak bisa fokus lagi. Yang seharusnya asyhadu an la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, selesai azan. Makanya kalau bisa, kalau pengen azan, minimal sebelum itu latihan dulu. Itu pernah dikisahkan, cerita lucu, benar atau tidak, wallahu a'lam. Diaman kata. Ada seorang pemuda pengen azan, mungkin habis dengar hadis seperti ini, pengen azan beliau. Cuman nggak bisa azan, nggak tahu tertib azan. Naik dia ke menara, kan dulu nggak ada mic, naik di menara, ditulis itu tulisan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tulis dia, naik ke menara, dipegang itu kertas. Lagi megang kertas, baru asyhadu an la ilaha illallah, tengah-tengah azan tiba-tiba kertas dibawa angin. Ya salam. Akhirnya berhenti azan turun ngejar kertas. Subhanallah, karena ngapal. Tapi itu azan minimal dihafal. Jadi kalau pengen azan, usahakan ngapal dulu sebelumnya, jangan sampai lupa. Kemudian juga waqila fi tafsiri qaulihi azza wa jalla. Ini Sayyidina Aisyah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Kata Allah, siapa lagi yang lebih bagus perkataannya dibanding orang yang menyeru kepada Allah dan mengamalkan amal saleh. Ini kata Sayyidatina Aisyah, ayat ini diturunkan untuk orang yang azan. Artinya perkataan yang paling bagus yang diucapkan manusia adalah mengucapkan lafaz azan untuk menyeru manusia yang lain salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Imam Bukhari, idza sami'tun nida, ini ke orang lain. Jadi yang tadi fadilah semua buat orang azan. Ke yang pendengar azan, idza sami'tumun nida, apabila engkau mendengar nida artinya azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka katakan seperti apa yang dikatakan muadzin. Itulah jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu azan. Banyak hal-hal yang disunnahkan ketika azan. Bukan di sini beliau tidak menyebutkan. Tidak. Azan disunnahkan ke muadzin yang pertama masukin tangan di sini, sunnah. Karena kata ulama kalau ditutup telinga suara lebih menggema, lebih besar suara. Allahu a'lam, itu memang benar. Ketika kita tutup telinga, makanya kori-kori itu kalau lagi pengen kegiliran jawab itu dia tutup telinga supaya suaranya semakin besar. Ya, ini saya pernah dijadikan pertanyaan, masa orang azan dia manggil orang tapi dia tutup telinga, nggak mau dengar? Bukan nggak mau dengar itu. Jadi tutup telinga itu justru kalau kita ngomong sambil tutup telinga itu kedengaran lebih besar bagi kita pribadi. Jadi tutup telinga bukan karena tidak mau dengar azan, bukan. Justru lebih besar suara. Itu hal-hal yang disunnah. Pertama masukin telinga, tutup telinga. Yang kedua, sunnah sebelum membaca asyhadu an la ilaha illallah, baca kecil suara dulu. Jadi sebelum asyhadu an la ilaha illallah, baca kecil suara dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Itu trik yang disunnahkan ketika azan. Kemudian ketika hayya 'alas shalah disunnahkan menghadap ke kanan. Tapi kata ulama caranya seperti ini, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jadi 2 kali baru full habis. Jangan seperti sebagian muadzin, dia dapat pahala juga, mungkin beda caranya. Sebagian seperti ini, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, yang kaifiatnya yang seharusnya yang benar 2 kali baru habis. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Baru hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bukan 2 kali balik lagi, tidak. Itu yang disunahkan ketika azan. Dan juga disunahkan menghadap kiblat, sunnah menghadap kiblat. Azan.
Jadi sunnah kita yang mendengar azan disunahkan menjawab azan. Nah, jadi pertanyaan sekarang Ustaz, kita tinggal di sini, tinggal duduk di masjid. Azan 10 ada 10 masjid, semua kedengar azan. Azan yang mana yang kita jawab? Yang mau azan, kata ulama apakah harus dijawab semua? Ya Allah Akbar, Allah Akbar, di sana baru asyhadu salah ya kalau qamat. Di sana juga jawab, sini juga jawab. Kata ulama cukup dengan satu azan. Cari azan terdekat dia udah jawab itu saja. Yang lain dah sudah biarin. Enggak harus menjawab semua. Kalau ada 10 masjid, di sini Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Di sana udah hayya 'ala salah, kita jawab juga hayya 'ala salah. Di sana hayya 'ala falah, kita jawab juga. Enggak. Wa dzalika mustahabun illa fi hayyalatain. Menjawab apa yang dibaca oleh muadzin sunnah kecuali ketika hayya 'ala salah dan hayya 'alal falah. Fa innahu yaqul, saat itu kita yang mendengar menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ini sunnah. Begitu juga di qad qamatis salah, kita yang mendengar bila iqamah ini membaca aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Kemudian wa fit tathwib, ketika tathwib hayya tathwib as-salatu khairum minan naum, kita yang mendengar menjawab sadaqta wa bararta wa nasahta wa ana ala dzalika minasyahidin. Minimal kalau enggak ngapal semua, dan ngapal semua minimal sadaqta wa bararta selesai. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian wa inda faraghil muadzin, giliran muadzin setelah selesai azan, yaqulu membaca, bagi muadzin ataupun bagi yang mendengar sama, membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wad darajata ar-rafi'ata wa ba'athul maqamul mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini sunnah. Kemudian disunnahkan juga selesai membaca doa ini, lebih baik saat itu membaca doa Allah Rabbighfirli wa liwalidayya sebanyak 5 kali. Ini amalan yang diamalkan orang Karim misalnya. Jadi selesai adzan mereka cuman selesai misalkan la ilaha illallah. Nah, itu disunnahkan dia membaca salawat. Disunahkan baca Muhammadur Rasulullah. Misalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Baru kemudian baca doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah. Selesai baca doa, membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya. Ini salah satu cara berbuat baik ke orang tua. Minimal 5 kali. Kali pertama Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya. Kali kelima baru disempurnakan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Baru setelah itu wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Inilah hal-hal yang disunnahkan ketika azan, sunnah ketika azan. Ini fadilah azan, Masya Allah. Jadi semua yang mendengar azan, baik jin atau manusia ataupun sesuatu benda, semua benda, baik benda hidup, benda mati, semuanya bakal menjadi saksi di hari kiamat. Allahumma ij'alna minal mu'adzidin alladhina yashhadu alaina yawmal qiyamati alladhi yashhadu lana yawmal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.